Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ke-6 ini, kita akan diskusi tentang satu modul dalam SAP, yaitu yang terkait dengan sales dan customer ya, yaitu Customer Relationship Management. Nah, di modul ini tidak ada latihan atau tidak ada praktek, karena memang tidak ada dokumen yang di-create di aplikasi SAP ya. Tapi ada beberapa pemahaman yang harus kita cover kaitannya dengan CRM ini ya, Customer Relationship Management. Oke, nanti mungkin kita hanya diskusi tentang untuk knowledge kita aja tentang Customer Relationship Management. Nah ini yang di cover di SAP itu seperti ini ya. Ini mencakup pengantar ke SAP CRM, kemudian basic dan arsitektur untuk modul CRM ini, kemudian fungsional overview untuk SAP CRM, kemudian bisnis partner atau customer ya. Kita sering mengistilahkan sebagai bisnis partner ya, atau kalau kita kemarin membuat sales order itu difungsikan dalam satu field yaitu sold to party. Kemudian organizational management, product master dan transactional data ya. Oke. Lalu apa yang disebut sebagai CRM itu sendiri dan bagaimana SAP itu membackup proses dan aktivitas CRM dalam bisnis ya. Kemudian bagaimana SAP CRM itu sendiri di dalam modul SAP. Oke ya. Kita tahu bahwa market apapun bisnisnya itu semakin kompetitif, semakin persaingan itu semakin tinggi ya, karena berbagai hal ya, karena memang customer perilaku customer yang dinamis, jadi customer itu sangat demanding, sangat menghendaki produk atau jasa yang mereka konsumsi itu sesuai dengan pilihan mereka ya. Jadi tentu saja kualitas itu diukur menurut preferensi atau keinginan mereka ya, itu yang disebut sebagai customer yang semakin demanding. Kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan proses internal ya. Ya, jadi bagaimana kita di satu sisi dari customer ya, kalau kita bicara downstream, hubungan kita dengan customer itu customer yang semakin demanding, tapi di sisi lain di internal kita proses itu menghendaki adanya integrasi yang menuntut efisiensi proses yang sedemikian rupa ya. Jadi company itu selalu dalam tekanan ya, harus memenuhi keinginan customer, tapi juga harus efisien berproduksinya atau beroperasinya ya. Oleh karena itu maka demand itu harus dipenuhi ya. Dan bagaimana SAP ini menggunakan software ya, yang memudahkan bagi pengguna, terutama nanti fungsi-fungsi yang terkait dengan membangun partner dengan customer ya, kayak marketing dan sales ya. Kemudian fully integrated, terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang lain yang memang terlibat di dalam proses manajemen relasi dengan pelanggan ya. Kemudian juga bisa dikustomisasi ya, bisa dikustomisasi untuk memenuhi kebutuhan customer yang spesifik dan juga bisa diimplementasikan secara fleksibel ya. Customer Relationship Management secara umum itu merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk mengoptimalkan interaksi dengan customer. Ya, mengoptimalkan interaksi. Tentu saja mengoptimalkan ini mempunyai banyak konsekuensi ya, harus kita terjemahkan nanti ke dalam beragam operasional, term atau istilah-istilah yang operasional. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu memaksimalkan kesuksesan peralihan bisnis ya. Itu bisa diukur dengan beragam cara ya. Misalnya kita mengukur dari sisi loyalitas customer, kemudian market share, kemudian revenue atau sales, kemudian ROI, return on investment, profitabilitas gitu ya.
Nah, CRM ini bisa membantu kita untuk selalu secara total ya terkoneksi dengan customer ya, untuk mendeliver, untuk mengirimkan atau untuk memenuhi produk atau service yang mereka inginkan. Ya, jadi kayak misalnya kita kemarin dengan roller ya, customer kita tuh roller. Nah, kita harusnya bisa memenuhi kebutuhan roller ya. Apa yang diinginkan oleh roller sesuai dengan yang kita display di dalam sales order ya. Ada barangnya bentukannya apa ya, materialnya apa, kemudian jumlahnya berapa, dikirim ke gudang mana dan kapan ya, termasuk di dalamnya yang sudah kita sepakati dengan roller, yaitu syarat-syarat pengiriman, syarat pembayaran. Nah, itu adalah ukuran-ukuran keinginan dari customer atau ukuran-ukuran spesifikasi atau harapan dari customer, dan itu kita harus penuhi ya. Dan ini akan menjaga satu lini komunikasi ya, atau keterhubungan antara kita dengan customer dan membantu untuk menciptakan hubungan yang profitable ya, hubungan yang saling menguntungkan dan jangka panjang gitu ya, hubungan yang saling menguntungkan. Jadi bagi customer juga menguntungkan, bagi kita juga menguntungkan. Bagi customer menguntungkannya apa? Semua kebutuhan customer itu dipenuhi, bisa dipenuhi. Kebutuhannya apa? Tergambar dalam misalnya jenis materialnya, kemudian jumlah unitnya, kemudian lokasi pengirimannya, kemudian waktu pengirimannya, termasuk spesifikasi-spesifikasi teknis dari produk yang kita jual kepada customer atau yang disepakati kontrak dengan customer. Ya, itu keinginan customer. Ya. Kemudian ke konfigurasi SAP konfigurasi CRM di SAP itu bisa digambarkan seperti ini. Ya. Dalam SAP Business Suite dan Corporate Business Environment ya, di sini ada beberapa ekosistem bisnis ya, yaitu ada customer, ada partner ya. Apa beda antara customer dengan partner? Customer itu orang yang memang atau pihak yang memang menggunakan ya, atau mengkonsumsi output dari yang kita produksi ya. Sedangkan partner itu adalah pihak-pihak yang turut mendeliver produk atau jasa yang diinginkan oleh customer ya. Nah, ini bisa untuk mendeliver produk atau jasa kepada customer, ini bisa melalui multi channel ya. Artinya ada beberapa lapisan channel di mana produk itu akan ngalir dari kita sampai ke customer gitu ya. Kemudian di sisi lain, kita juga mempunyai master data untuk produk dan atau jasa, yaitu produk atau jasa yang kita jual kepada customer. Ini ya. Jadi kalau kita bicara master data, kita mempunyai master data customer di sini dan master data material, ya, produk atau service yang kita jual kepada customer. Kemudian untuk memproduksi produk atau jasa, kita ada fungsi-fungsi di internal, ya. Misalnya apa? Misalnya di sini ada fungsi-fungsi ini kalau secara IT itu dikelola oleh satu platform yaitu SAP NetWare ya, NetWeaver. Ini untuk menopang operasional manajemen untuk memanage bagaimana kita memproses dari raw material sampai kepada finish goods ya, yang akan kita deliver kepada customer di sini ya. Nah, di sini ada modul-modul di dalam SAP misalnya ya, ada modul project ya, project PLM, kemudian SRM, supplier relationship management, kemudian di dalamnya yang inti itu nanti ada SAP ERP ya, yang mencakup ini misalnya fungsi-fungsi di finansial ya, kemudian human capital management, kemudian corporate service operation. Dan ini platform inti dari SAP untuk menopang atau untuk membackup SAP CRM ya. Kemudian karena kita memproses material bahan baku yang kita dapatkan dari partner di tingkat hulu atau vendor, maka kita juga membangun hubungan nanti dengan supply chain partner ya. Oke. Nah, ini kira-kira
konfigurasi dari SAP Business Suite untuk menopang SAP CRM, ya, SAP CRM. Kemudian departemen mana saja di dalam company yang terlibat atau berinteraksi dengan customer, ya. Memang tidak semua departemen di dalam company, ya, tidak semua fungsi langsung berkaitan dengan customer. Yang berkaitan dengan customer siapa? Tentu saja fungsi-fungsi yang melayani customer, ya, yang prosesnya itu berinteraksi dengan customer. Siapa? Misalnya ya, marketing. Ya, jadi tim marketing itu akan selalu berinteraksi dengan customer. Misalnya untuk memarketingkan produk, ya, kemudian mempromosikan produk, kemudian riset pasar, ya, kemudian membuat forecast demand. Nah, ini selalu berinteraksi dengan customer. Kemudian sales, ya, sales itu pasti ya, karena sales itu sudah proses sales ya, jadi meneruskan kontrak antara perusahaan dengan customer. Ya, jadi sales nanti akan bertanggung jawab terhadap interaksi customer ini ya. Kemudian service, ya, service itu yang membackup setelah atau sebelum atau setelah produk itu kita deliver kepada customer. Ya, misalnya apa? Misalnya service itu nanti kalau misalnya produk-produk yang memerlukan pemasangan. Nah, service kita berikan kepada customer sampai dengan pemasangan produk di lokasi customer. Ya. Kemudian pengiriman, pengantaran, bongkar muat, nah itu ya, termasuk komplain. Ya, help desk yang kita bangun itu adalah untuk service ke customer. Nah, di dalamnya sini nanti ada analitik. Ya, analitik ini nanti untuk melihat bagaimana karakter dari customer kita, apa yang mereka butuhkan. Ya, nah, dari analitik ini termasuk nanti kita bisa mengcluster customer kita gitu ya. Membuat segmentasi, kemudian profiling seperti yang pernah kita diskusikan di pertemuan 1 tentang profiling customer. Nah, itu ada fungsi analitik di dalam marketing and sales ya. Nah, ini fungsi analitik ini nanti akan mendrive, akan men-trigger fungsi-fungsi yang lain. Misalnya apa? Untuk memilah-milah atau mengcluster jenis customer. Karena setiap jenis customer itu mempunyai ekspektasi yang berbeda terkait dengan produk atau service yang mereka inginkan dari kita. Ya. Nah, ini gambaran yang lebih gamblang lagi. Nih, ya, di sini ada fungsi marketing, ya. Kemudian ada sales, ada service. Marketing itu nanti skopnya itu adalah proses dan aktivitas marketing ya. Ada 4P, ada 7P ya, yang mengatakan ada 7P misalnya. Kemudian, nah ini fungsi ini nanti dilengkapi dengan analitik ya, menganalisis dari sisi customer misalnya keinginan dari sisi desain dan keinginan dari sisi pengiriman, keinginan dari sisi spesifikasi teknis itu ada di analitik nantinya ya. Oke, kemudian customer ini bisa meraih ya atau bisa berinteraksi dengan kita itu melalui field application. Jadi langsung berinteraksi dengan kita ya, misalnya salesperson kita nanti akan menghubungi customer ya untuk menjelaskan atau untuk melakukan negosiasi misalnya ya. Atau bisa juga melalui web channel ya. Jadi komunikasi itu bisa juga kita bangun melalui web. Kemudian melalui interaction center ya, pusat interaksi kita dengan customer. Atau misalnya kita sering menyebut atau ada fasilitas help desk, ya, contact center dan sebagainya. Itu adalah interaksi dengan customer. Kemudian partner channel management. Ya, jadi bagaimana kita memanage hubungan kita dengan partner? Ya, partner itu pihak yang turut mensupport hubungan kita dengan customer. Ya. Dan di sini nanti akan di-backup oleh end-to-end proses. Contoh end-to-end proses itu apa? Jadi misalnya kayak kemarin kita deal kontrak sehingga kita membuat dokumen penjualan ya nomor 17 sekian. Nah, itu nanti ditopang oleh back-end proses ya. Back-end-nya apa? Misalnya availability check barang di gudang. Kemudian kalau misalnya kurang atau nggak ada, itu
harusnya akan otomatis ada production order, gitu ya, sebanyak yang dibutuhkan untuk memenuhi customer. Kemudian arsitektur dari SAP CRM itu seperti ini kalau digambarkan. Jadi CRM sistem CRM itu mempunyai interaction center, ya, misalnya yang konvensional sekarang ini adalah telepon, kemudian email, ya, bisa juga berbentuk web, atau sekarang ini juga bisa berbentuk media sosial, ya. Jadi kita punya official sosial media yang digunakan untuk berinteraksi dengan customer, ya. Kemudian bisa juga menggunakan web channel, ya, menggunakan kanal web, ya, itu saluran web. Kemudian bisa menggunakan mobile juga atau handheld, ya, di perangkat elektronik yang bisa berkomunikasi dengan customer. Kemudian melalui SAP NetWeaver Portal, ya, melalui NetWeaver Portal. Jadi kita punya portal yang diperuntukkan khusus untuk berhubungan dengan customer, ya. Nah, di sini urutannya nanti ada ERP system, ya. Jadi kita membangun sistem ERP, ya. Kemudian ini untuk mengakses sistem CRM. Kemudian kita juga membangun SAP BI. Apa itu BI? BI itu adalah Business Intelligence. Ya, jadi SAP itu dilengkapi dengan Business Intelligence. Nanti misalnya diminta SAP untuk mengeluarkan data tentang tren penjualan, ya. Kemudian daftar pesaing misalnya gitu. Ya. Dan ditopang juga oleh SAP SCM, Supplier Relationship Management. Ya. Apa gunanya? SCM juga harus kita manage, ya, karena apa namanya, bukan SCM, ya, maksudnya itu SRM, ya. Ya, itu harus kita manage karena customer ini juga punya bargaining power, ya, punya bargaining power yang mungkin kuat juga, mungkin sejajar dengan kita, ya. Maka kita harus membangun interaksi dengan supplier. Kemudian CRM itu mempunyai kategori-kategori, ya. Di sini misalnya CRM middleware, ya. Ini mencakup CRM itu merupakan bagian integral dari CRM server. Jadi ada aplikasi khusus nanti untuk CRM, ya. Kemudian hub untuk pertukaran pesan, ini juga ada. Kemudian membutuhkan tidak ada software tambahan mestinya, ya, mestinya. Kemudian tidak perlu ada instalasi baru. Kemudian juga tidak perlu adanya server baru, ya. Nah, di sini CRM adapter validation service. Nanti kita ada satu modul yang bisa melakukan validasi terhadap service di dalam CRM itu sendiri, ya. Kemudian ada groupware adapter, nanti yang menggunakan external interface adapter. Nanti kalau kita berhubungan dengan mitra, ya, itu data harus dibaca oleh mitra misalnya, ya. Dan contohnya misalnya yang pernah kita bahas tentang bagaimana hubungan antara Toyota dengan Bridgestone, ya, di mana data itu bisa diinterfacekan, ya. Kemudian R3 adapter, ini istilah yang khusus di SAP, ya, serinya. Kemudian BW adapter, ya, business and apa ya, BW-nya, ya. Kemudian bisa juga kita pasang di mobile. Kemudian CRM server application-nya, ya, kalau sebelah kiri CRM middleware-nya. Yang kanan itu adalah jadi ini yang kanan ini di dalam aplikasi CRM-nya, ya. Itu mencakup pusat interaksi, kemudian opportunity management, ya, kemudian marketing planning, campaign planning, dan seterusnya. Ini sudah dipasang di dalam sistem SAP, gitu ya.
Nah, arsitekturnya kira-kira seperti ini, ya. Jadi di CRM sistem itu nanti ada modul-modul SAP, CRM Enterprise sebagai CRM middleware. Sedangkan di ERP itu nanti ada modul-modul plugin, ya. Dan ERP dengan CRM ini nanti akan saling berinteraksi, ya, dalam hal data transaksi yang digunakan misalnya, ya. Akses data ke mana saja itu akan banyak digunakan oleh antara CRM sistem dengan ERP sistem. Ya, kemudian SAP CRM Functional Overview, ya. Jadi fungsional dari CRM itu mencakup marketing, kemudian sales dan juga services. Ya. Ini marketing manager, ini misalnya ya, satu kasus, marketing manager ini membangun target group, ya, atau target group atau standar capaian grup dan campaign, ya, marketing campaign. Kemudian SAP CRM melalui web channel itu nanti akan memetakan, ya, hasil yang diumumkan oleh fungsi marketing lokal atau yang bertanggung jawab langsung dengan customer, ya. Sedangkan di belakang itu di mesinnya itu ada SAP CRM web channel, ya. Kemudian ada channel manager create leads, ya. Channel manager nanti akan meng-create leads, yaitu membuat order. Leads itu adalah urutan langkah dari sebuah proses penjualan kalau dalam ini, ya. Jadi misalnya kita pertama sekali kita mengidentifikasi calon customer kita, ya, kemudian kita data, kemudian kita suatu saat kita hubungi, ya, itu lead yang pertama misalnya, ya. Nah, tapi di sini, ya, nanti akan deal pada sebuah kontrak, ya. Dari sini nanti akan berubah order, ya. Nah, ini ada di CRM Partner Channel Management. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita memberikan service full kepada customer. Ya, misalnya Prorer sudah kontrak, kita sudah punya kontrak dengan Prorer sebanyak 10 piece PAM, gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ya, misalnya ada proses-proses untuk availability check, kemudian pengiriman, gitu ya. Nah, itu kemudian ada urutan proses berikutnya atau fungsional CRM berikutnya, itu adalah sales order replace sebagai di replace oleh SAP Enterprise. Ya, jadi ini juga kalau kita mau ekstrim untuk penghematan tenaga kerja, gitu ya. Ini SAP CRM ini akan menopang otomasi sales order misalnya, ya. Kemudian ditopang oleh SAP CRM Interaction Center, ya. Itu untuk berinteraksi dengan customer sehingga customer itu nantinya akan punya kesan bahwa mereka itu dilibatkan, gitu ya. Kemudian ada juga proses berikutnya adalah si CRM service, ya. Ini merupakan service technical representatif, ya, atau perwakilan dari technical service itu nanti bisa menciptakan service order dan assign to service employee. Jadi staff yang akan menangani service itu nanti akan berkoordinasi dengan service employee di kantor perusahaan di pusat, gitu ya. Kemudian service employee nanti akan memberikan solusi kepada customer, ya. Ini berkaitan dengan komunikasi antara service employee dengan
technical service representative, ya. Kemudian aplikasi-aplikasi CRM di lapangan nanti akan kita identifikasi. Contohnya adalah misalnya bagaimana kalau dia si salesperson itu mau melakukan survei atau mendatangi calon customer-nya, apa yang harus dilakukan. Itu ada di field application. Ya. Dan kemudian MySAP CRM analytics, ya. Jadi ini fungsinya untuk menganalisis data-data tentang marketing dan penjualan. Dan data marketing, ya. Marketing manager menciptakan target-target group dan marketing campaign. Ya. Ini overview untuk CRM. Kemudian CRM ini juga mengakomodir fungsionalitas, ya, seperti marketing plan, kemudian marketing campaign. Ya. Marketing ini key prosesnya, proses kunci di marketing itu adalah ada misalnya campaign management. Apa itu campaign management? Ini merupakan bagian dari promosi, ya, campaign management. Kemudian membuat segmentasi, customer segmentation. Apa gunanya campaign management dan customer segmentation? Campaign management ini jelas, ya, untuk memanage campaign. Jadi misalnya membuat perencanaan campaign atau apa namanya, ya campaign lah, ya. Semacam promosi, ya, promosi tapi yang lebih pada push gitu, ya. Kemudian ini harus di-manage, ya, karena campaign itu juga mengandung konsekuensi cost dan juga tingkat efektivitas campaign harus kita assess, harus kita nilai. Customer segmentation, ya, jadi segmentasi itu untuk memudahkan pembagian customer masuk ke dalam customer. Nah, kenapa harus disegmenkan? Ya, untuk memudahkan memberikan atau memenuhi pelayanan yang dibutuhkan oleh customer. Ya. Lead management ini adalah bagaimana kita akan memanage progres dari campaign atau progres dari prospecting yang progresnya itu mencapai pada titik-titik berikut, ya, misalnya dari negotiation, kemudian diwawancarai lagi, atau misalnya kita berinteraksi dengan customer, oh masih kurang ini gitu, ya. Nah, kemudian kita lead, nah, itu namanya kita lead, ya. Kekurangan-kekurangan dari material atau cara kita men-serve customer itu nanti akan di-lead oleh lead manager. Ya, jadi lead management itu masih dalam upaya untuk mengarahkan sampai terjadinya sales, ya, yang berbentuk kontrak. Kemudian kita juga bisa menggunakan e-marketing. Ya, e-marketing itu adalah marketing yang prosesnya menggunakan sarana elektronik, ya. Atau bisa juga trade promotion management. Ini juga setiap key proses ini harus kita monitor karena nanti akan kita hitung dampak terhadap sales-nya. Ya. Dan marketing planning and analytics. Ini CRM fungsional, ya. Dan kalau kita gambarkan ini bahkan struktur organisasinya akan seperti ini. Ya. Dimulai dari marketing plan, ya. Marketing plan, kemudian nanti ada target-target, misalnya triwulan 1, kemudian triwulan 2, ya. Nah, triwulan 2 ini mungkin prospeknya lebih cepat atau lead-nya lebih cepat. Kemudian kita jadikan sebagai contoh, ya. Ini misalnya produknya adalah cereal dan beverage, ya. Nah, di sini ada setiap unit setiap segmen produk itu nanti akan kita buatkan satu segmen tersendiri, gitu, ya, karena memang berbeda, ya, konsumennya berbeda, dan itu nanti akan lebih fokus daripada ditautkan pada satu unit produk, ya. Campaign planning ini mencakup aktivitas atau proses dari mulai perencanaan pemasaran, campaign, kemudian penugasan
pengiriman ya, pengiriman. Kemudian bisnis partner dan bisnis partner nomor sekian ya. Ini contoh activity-nya nanti dibuat apa namanya seperti quotation gitu ya. Quotation ini dalam bentuk campaign. Nah, contoh di sini ada assign script. Jadi kita mempunyai daftar calon customer yang akan kita hubungi dan kita akan melakukan pendekatan atau negosiasi misalnya ya. Jadi kita membuat call list untuk tahapan ini, ya. Dan ini akan dibuat oleh sistem, ya. Aktivitas 1, aktivitas dibuat, dikembangkan pada awal transaksi dan diupdate sepanjang percakapan dengan telepon. Ya, misalnya gini ya, Anda mungkin pernah mengalami Anda ditelepon oleh operator dari sebuah perusahaan. Ya, dia meminta izin untuk merekam pembicaraan itu ya. Nah, ini itu akan menjadi data bagi OM ya, bagi original equipment manufacturing. Kemudian setelah selesai call itu nanti bisa dibuatkan call list ya. Call list selama call atau hubungan melalui telepon ya. Design a script is used in interaction center. Ya. Jadi skripnya itu sudah kita buat dan akan kita gunakan dalam interaction center. Ya, jadi kita punya semacam draft atau rancangan dari skrip pada saat kita menghadapi calon pelanggan. Oke. Kemudian aktivitasnya apa saja atau fungsi yang berkaitan langsung dengan CRM apa saja? Ya, ada sales cycle, kemudian ada account dan contact management, activity management, opportunity management, quotation management, sales order management, dan contract management. Ya. Ini dimulai dari mana? Dimulai dari teleponi misalnya ya. Dari teleponi ini di sini ada lead creation and qualification. Jadi kita membuat panduan atau mempush ya proses yang sudah berjalan di sebelum-sebelumnya ini kita push untuk apa? Untuk mencapai ini menjadi e-selling. Ini pendekatan yang lain lagi ya. E-selling ini adalah fasilitas penjualan melalui elektronik, gitu ya. Di sini ada proses-proses teleponi ya. Jadi teleponi ini adalah interaksi yang jarak jauh by phone. Kemudian face to face antara customer dengan kita. Ya. Agreement ya, kesepakatan terhadap kontrak yang diajukan oleh masing-masing pihak baik customer maupun kita. Kemudian eksekusi logistik. Ya, eksekusi logistik dilakukan setelah order penjualan diproses sehingga muncul order penjualan diproses akan muncul sales order, gitu ya. Kemudian billing ya, billing ini penagihan kalau barangnya sudah sampai ke customer dan customer service untuk membackup customer. Ya, dan ini dilakukan secara apa namanya proses intinya ya berarti ini ya proses inti. Kita juga perlu buatkan account dan contact management ya untuk memudahkan dan mempercepat penemuan atau mendisplay account ya kayak kita kemarin susah banget kan ya kalau apalagi sudah lupa gitu ya. Sales order nomor berapa? Gitu. Kemarin langkah-langkahnya sudah kita coba ya dengan menggunakan beberapa langkah melalui modul initial screen yaitu SAP Easy Access. Yang kedua, adanya account dan contact management ini ditujukan agar informasi tentang kontak partner, company dan juga relationship ya ini lebih mudah untuk ditemukan.
Kemudian untuk setiap akun, ya, setiap rekening perorangan, ini seperti customer, kontak, kemudian consumer, kemudian kompetisi, ini akan menggunakan akun yang berbeda-beda, ya, karena memang nanti otoritasnya juga beda. Ya. Kemudian cara pandang kita dalam ekosistem kita itu 360 derajat, ya, dan akan mengakses data-data yang relevan, informasi yang relevan. Seperti apa? Seperti misalnya histori untuk interaksi, ya, histori dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan dengan customer, kemudian aktivitas, ya, aktivitas atau proses yang sedang dijalankan, sedang dan akan sedang mau dijalankan. Kemudian opportunities adalah peluang-peluang yang mungkin bisa kita raih dari partner tertentu, ya. Opportunities itu apa ya? Opportunities, ya. Kemudian sales, service dan marketing dokumen, ya. Jadi fungsi sales dan marketing itu juga banyak sekali dokumen, ya. Kemudian financial dan logistical data, ya. Yang terakhir itu prosesnya nanti tentang bagaimana data-data yang terkait dengan finansial dan logistik, gitu ya. Ini contoh activity management, ya, aktivitasnya. Misalnya di beberapa ada satu departemen mungkin ada beberapa salesperson, ya, maka sales ini bisa dimungkinkan untuk membuat groupware, ya, karena memang membutuhkan peningkatan proses, ya, dari sisi sales misalnya, ya. Kemudian teksnya, ya, itu proses apa namanya integrasi itu melalui proses ini nanti akan ada di dalam, ya. Kemudian teksnya yang melekat pada setiap material misalnya, ya. Kemudian attachment-nya yang harus kita kirim ke assembly line. Kemudian kuesioner yang kita perlukan untuk menggali respon dari pelanggan atau apa sih harapan dari pelanggan. Kemudian tour planning and activity scheduling, ya. Ini merupakan aktivitas-aktivitas yang sudah terjadwal, ya. Misalnya akan melakukan perjalanan dinas, ya, sambil melakukan penjualan. Itu butuh berapa lama, kemudian bagaimana teknis di lapangan dan sebagainya. Itu activity management dalam CRM. Ya. Kemudian sales partner di sini, partnernya bisa sales employee, jadi internal di kita tenaga sales, kemudian contact partner atau manager, ya. Dan transaksinya dalam CRM ini bisa berbentuk quotation, ya, quotation atau opportunity, ya, opportunity, yaitu peluang kita bisa masuk ke pasar, peluang kita bisa meraih pelanggan. Dan customer order, yaitu ini sudah nyata, ya, customer sudah mengirimkan order kita. Nah, ini contohnya account dan contact management groupware, ya. Ini contoh kalau misalnya ini yang ditampilkan video, ya, yang ditampilkan two-way data exchange between SRS and groupware solution. Bentar, kita coba aplikasi CRM, ya.
Oke, coba kita cek logistik, customer service. Nah, ini contoh customer service ya. Ini, nah ya, contoh difasilitasi oleh SAP di sini misalnya ya, Customer Interaction Center ada di front office, misalnya ini, kemudian info system, administration dan environment. Ini ya, ini yang salah satu yang mendukung untuk SAP CRM ya, atau ERP CRM ya. Oke. Kemudian coba kita cek di sini ya, ke modulnya ya. Kita coba bedah dari sisi modulnya. Ini ya. Company kita IDES ingin memberikan apa namanya? Ingin memfasilitasi customer untuk bisa menghubungi perusahaan ya, untuk beberapa pilihan untuk mengkontak perusahaan ya. Jadi mereka ingin untuk men-setup Central Customer Management dan menginginkan untuk menerapkan SAP CRM ya. Tidak ada yang membuat frustasi bagi salesperson ya, selain tidak terjadinya closing. Ya, ini jadi kalau bagi para salesperson, hal yang paling membuat apa namanya ya, frustasi itu adalah tidak terjadi closing dalam memprospek calon customer ya. Nah, tidak terjadinya closing ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya informasi ya, atau tidak adanya informasi yang dibutuhkan untuk melead atau mendorong calon customer untuk melakukan pembelian, untuk menjadi customer kita ya. Misalnya, apakah customer sudah melakukan pembelian, kemudian bagaimana seorang customer itu memberikan profit atau kontribusi profit per customer. Kemudian apakah kita bisa mendeliver produk sesuai dengan yang diminta oleh customer dalam hal jumlah misalnya ya. Ini dari sisi salesperson. Sementara kalau dari sisi customer, tidak ada yang membuat mereka frustasi ya, selain deal dengan company yang bisa memenuhi kebutuhan mereka ya. Dan ke depan ya, hanya customer yang satisfied, hanya customer yang puas yang akan melakukan pembelian pulang ya. Hanya customer yang puas yang akan loyal kepada perusahaan ya. Jadi only satisfied customer will return in the future atau melakukan repeat buying ya. Kemudian ini skemanya CRM itu menopang dari sisi mana ya. Jadi SAP itu sendiri ya, platform ERP ya, SAP yang backup platform platform untuk ERP di backup. Ini ada 3 sisi yang kemarin pernah kita bicarakan, yaitu sales, kemudian production dan purchase atau procurement ya. Ini yang didukung oleh ERP. Dan CRM ini fokus pada sisi salesnya, sales dan marketingnya ya. Jadi CRM kalau di SAP ini mendefinisikan sebagai konsep untuk membuat customer fokus pada perusahaan dan bisnis prosesnya, atau membuat customer loyal ya. Jadi sama dengan yang tadi ya, tujuannya adalah untuk membuat bagaimana interaksi dengan customer ini bisa menimbulkan loyalitas customer ya. Atau CRM ini ditujukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan customer ya. Hubungan jangka panjang dengan customer selama interaksi lah ya, hubungan dengan customer yang bersifat jangka panjang dan saling menguntungkan ya.
Fase-fase untuk membangun hubungan dengan pelanggan ini bisa mencakup ini ya. Melakukan approach atau pendekatan kepada customer yang memang mungkin akan menjadi customer. Jadi kita pun kalau misalnya kita sebagai salesperson itu tidak sembarangan untuk memilih prospek, tapi benar-benar customer yang memang bisa di-lead, bisa didorong untuk menjadi customer, ya. Yakni customer yang interest terhadap produk perusahaan, ya. Kemudian gaining the customer, ya. Jadi kontrak, jadi kita sudah bisa deal dengan customer atau bisa closing dengan customer, ya. Yakni customer yang memiliki intensi ya, yang konkret, yang nyata, keinginan yang nyata untuk membeli dan mengirimkan order kepada perusahaan ya. Kemudian CRM ini juga mencakup service ya, yakni company melakukan apapun yang mungkin ya dilakukan untuk menjamin bahwa customer itu puas dengan produk dan service yang mereka beli. Kemudian cakupan yang lain yaitu keeping the customer, jadi menjaga customer. Spesifik dan attentive customer support, ya, jadi dukungan kepada customer yang spesifik, personally atau individually, karena memang kebutuhan setiap customer itu tidak sama, maka kita pendekatannya pun relationship-nya itu juga individually atau personally dengan setiap customer ya. Ini menjamin bahwa customer akan puas dan juga loyal. Ya, jadi memerlukan kedekatan khusus. Kedekatan sehingga customer akan puas dan loyal, ya. Dan loyal itu ukurannya adalah nanti kembali kepada perusahaan kita, atau loyal itu ukurannya adalah melakukan repeat, ya, repeat buying. Meskipun kompetitor menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah misalnya, ya. Jadi kalau misalnya customer sudah loyal itu tidak sensitif harga lagi, ya, tapi syarat untuk loyal itu adalah puas. Puas itu bisa diukur. Puas itu ukurannya apa? Yakni kalau kita bisa memenuhi ekspektasinya, atau pernah kita bahas itu ya. Puas, customer yang puas itu ditunjukkan dengan perbandingan antara persepsi dengan ekspektasi mereka itu minimal 1. Ya, ini makanya kita meng-keep customer. Ini skema dari CRM itu seperti ini ya. Jadi kita mempunyai di dalamnya ada service, kemudian ada proses akuisisi customer, ya, untuk memperoleh customer baru. Kemudian kita berikan service, segala macam service yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga customer itu nanti akan bertahan. Retain customer, retensi, ya. Kemudian dari retain customer ini ya, setelah kita jalankan program CRM ya. Jadi dari mulai potensial customer, kita mengidentifikasi customer yang potensial, kemudian kita akuisisi, dan kita perlakukan service yang memuaskan sehingga mereka akan retain. Gitu ya. Oke. Oke, kemudian nah di sini ya, ini yang perlu kita tandaskan. Company ini butuh berpikir ulang ya. Maintaining customer relationship has become a decisive success factor. Ya, jadi menjaga hubungan dengan customer itu akan menjadi satu hal yang bisa menentukan kesuksesan dari perusahaan ya. Oke. Nah, siklus dari relationship-nya itu sendiri ya, relationship life cycle-nya ini mulai tadi dari mulai prospek ya, memprospek, kemudian kalau sudah memprospek kemudian kita closing, kemudian kita engage ya, atau closing itu gambaran dari engage dengan customer, kemudian melakukan transaksi, kemudian kita memenuhi transaksi tersebut, dan service yang dibutuhkan oleh customer. Ya, jadi CRM itu bisa digunakan pada beragam kanal.
Ya, misalnya apa? Misalnya kita menggunakan mobile, ya, jadi perangkat yang bisa di mobile itu juga bisa digunakan sebagai perangkat untuk aplikasi CRM, ya, atau CRM berbasis teleponi atau internet, ya. Nah, CRM ini akan mendorong relationship dengan customer pada seluruh platform CRM seperti dimensi bisnis, ya, apa namanya, seluruh seluruh dimensi bisnis dari enterprise kita, ya, dari mulai operasional, kemudian analytical dan kolaboratif. Oke, apa beda antara CRM dengan tradisional direct sales? Ya, di sini tradisional direct sales itu dicirikan oleh informasi yang terdesentralisasi tentang customer. Jadi masing-masing area, masing-masing apa namanya sales organization itu nanti mempunyai informasi yang berbeda-beda, ya. Nah, dalam beberapa kasus hanya beberapa hanya ada satu karyawan yang memiliki knowledge atau pengetahuan tentang customer, ya, dan eh, informasi kontak yang relevan, ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita pada saat kita akan menempatkan salesperson, ya. Karena kalau salah menempatkan salesperson, misalnya salesperson yang kompetensinya kurang mendukung, itu bisa fatal nantinya kepada perusahaan. Misalnya apa? Misalnya timbul ketidakpuasan, ya, ketidakpercayaan, dan dia akan ngomong ke orang lain. Oke, ini contoh tradisional knowledge-nya. Sedangkan dengan MySAP CRM, maka MySAP CRM itu memungkinkan setiap employee yang membutuhkan informasi tentang customer bisa akses pada informasi yang diperlukan yang relevan dengan hak akses dari karyawan tersebut, ya, secara segera. Field sales dan field service enable field representative to access all contact information in the field using laptop atau mobile device yang lain, ya. Jadi nanti kalau kita sudah mengimplementasikan SAP CRM itu bisa dibawa, ya, dari modul atau aplikasi platform itu bisa dibawa dengan mobile atau laptop, ya. Itu memudahkan para salesperson untuk melakukan kontak untuk membangun hubungan dengan customer. Oke, ini skemanya seperti ini. Oke, ya. Departemen di dalam perusahaan yang mendrive interaksi dengan customer, ya. Dalam fase-fase yang beragam dalam interaksi dengan customer, maka beragam departemen sebuah perusahaan itu akan deal dengan customer, ya. Ini disebut sebagai key capabilities, ya. Jadi kapabilitas kunci ini tercermin, ya, dalam key capabilities, ya. Jadi kemampuan untuk menghubungi dan berinteraksi dengan customer sampai terjadinya deal dan service itu capability kunci dalam CRM. Nah, ini yang tadi kita gambar, ada key capabilities CRM itu kita klasifikasikan ke dalam tiga fungsional perusahaan, yaitu marketing,
sales dan service ya. Marketing di sini mencakup seluruh proses marketing untuk mengengage ya, mengengage atau membangun apa namanya ya, menggait customer secara ekstensif ya. Ini mendorong kemampuan atau kapabilitas kritis seperti misalnya marketing planning, kemudian campaign management, e-marketing, lead marketing, kemudian marketing analitik dan sebagainya. Ya. Oke, marketing planning merupakan rencana seluruh aktivitas pemasaran, ya, baik regional maupun apa namanya di lokal ya, produk atau brand untuk menjamin sukses ya di perencanaan untuk seluruh aktivitas marketing yang mencakup enterprise atau mencakup regional atau mencakup subregional ya, yang langsung misalnya retail gitu ya. Kemudian lapangan, produk dan juga brand ya. Sedangkan campaign ini ada beberapa aktivitas yang harus kita perhatikan ya, yaitu desain, kemudian mengoptimalkan ya, optimize, kemudian execute and manage all communication across the organization, ya. Jadi mengolah dari mulai desain, mengoptimasi, kemudian mengeksekusi dan memanage seluruh kanal komunikasi di dalam organisasi, ya. Dan lead management yang tadi kita bahas, lead management ini merupakan kolaborasi secara internal, ya, dan dengan partner untuk mengkualifikasi, mentransfer atau memindahkan track lead, ya, track lead, melacak lead yang dilalui dari seorang karyawan atau salesperson, dan untuk menghilangkan waktu-waktu yang digunakan untuk membuat lead yang jelek. Kemudian closed loop marketing analytics ini menyangkut proses marketing ya, yang bersifat bagaikan rangkaian yang tidak ada putusnya ya. Kemudian customer segmentation ya, segmentkan customer ini gunanya adalah untuk nanti kita akan fokus pada customer yang mana atau pasar yang mana ya. Kemudian personalisasi ini menawarkan produk yang sesuai kepada customer yang sesuai. Artinya kita tidak melakukan one for all, ya, tidak kebiah-uyah, tidak nge-push informasi yang mungkin orang lain belum tentu membutuhkan. Nah, personalisasi ini upaya untuk mempersonalisasi kepada customer ya, sesuai dengan karakter dari customer, sesuai dengan keinginan dari customer. Dan kita harus memperlakukan mereka secara individual atau personal, gitu ya. Trade promotion management di sini itu mendukung baik strategik maupun praktis, ya. Marketing yang strategik maupun yang praktis, meliputi total sales volume planning, ya. Ini dampak dari promosi nanti bagaimana terhadap revenue total, gitu ya. Sales ini cakupannya itu mulai rentangnya adalah dari channel ya, channel atau fasilitas atau entitas yang turut mendeliver produk dari kita ke customer ya. Di sini berbicara tentang channel sales ya, kemudian ensuring seamless ya, jadi padu, tidak mudah padu ya, tidak mudah terpecah-pecah gitu ya.
Kemudian scalable customer transaction, transaksi dengan customer ya yang bersifat scalable. Jadi bisa ditangani dalam skala seberapa gitu ya. Ini ditopang organisasi dengan enterprise sales, kemudian telesales dan field sales. Kemudian site planning and forecasting, ini merupakan report dan analisis tentang perencanaan penjualan dan aktivitas perencanaan. Ya. Dan seterusnya, ini elemen organisasinya banyak banget. Ya. Oke. Kemudian service ya. Service di MySAP ya, CRM, MySAP CRM itu menawarkan konsolidasi operasional dan juga insight yang memungkinkan layanan-layanan yang tidak paralel dan juga pendekatan-pendekatan fulfillment ya itu match dengan customer revenue potensial ya. Jadi apa yang kita lakukan ya mulai dari konsolidasi sampai dengan apa namanya deal nanti dengan customer itu harus kita matchkan dengan cost yang dibayar oleh customer. Multi channel ini mendeliver produk melalui berbagai macam channel ya seperti field representatif, kemudian interaction center, partner atau juga internet. Kemudian customer service and support di sini memanage dan mengisi komitmen atau memenuhi komitmen kepada customer dan partner ya. Melalui perencanaan service dan eksekusi service yang efisien. Nah, mengukurnya bagaimana efisiensinya? Ya, efisiensi misalnya penggunaan channel ya. Kalau kita misalnya mau membuka pusat distribusi itu akan ditempatkan di mana? Bisa nggak pusat distribusi ini bukan hanya mengcover 2 lokasi misalnya ya, tapi beragam lokasi yang dipunyai oleh perusahaan sehingga customer akan dekat. Oke, nah ini nanti Anda baca sendiri. Kemudian, tujuan dari CRM itu adalah untuk melengkapi filosofi dan urusan, yaitu menawarkan kepada customer dengan atau memberikan apa namanya ya, speak to the customer with one voice ya. Jadi menyampaikan hal-hal yang bersifat campaign kepada customer dalam satu suara gitu ya. No matter what channel of communication customer used to contact your company, they always receive the same information. Ini maksudnya sistem itu atau customer itu tidak melihat channel komunikasi apa yang digunakan, ya, karena mereka selalu menerima informasi yang sama. Seluruh karyawan yang memiliki kontak customer ini harus menginformasikan kepada mereka tentang previous customer contact dan to place all channel of communication ya. Jadi menggunakan seluruh kanal komunikasi yang disediakan oleh perusahaan. Ini contohnya. Interaksi kita dengan customer ini bisa dibuat seperti ini. Ya. Ada channel partner, kemudian ada field yang nanti akan berisi beberapa parameter dari customer relationship management, kemudian interaction center, ya pusat interaksi dengan customer, kemudian e-commerce, ya yang memungkinkan untuk customer melakukan pembelian secara e-commerce. Ini kemudian istilah-istilah
dari relationship dengan customer ya. Anda mungkin sudah sering dengar ya. Misalnya B2C. B2C. B2C itulah sejajar dengan atau satu sisi itu B2C ya, business to customer. Jadi kita menjual kepada customer ya. Sedangkan sisi lain itu B2B. B2B itu adalah business to business ya. Yaitu menghubungkan antara kita dengan customer kita yang juga punya bisnis. Ya, itu B2B. Channel partnernya di sini satu kanal komunikasi ini bisa dilakukan secara indirect ya, melalui partner by the use of channel management ya. Di dalamnya channel management ini mencakup antara lain partner management dan analitik ya. Kemudian channel marketing, channel sales, channel service, dan channel e-commerce, channel commerce ya. Oke. Demand. Ini oke. Nah, elemen-elemen dari CRM ya, fitur dan fungsi dari SAP CRM, ini modul MySAP CRM itu mencakup proses-proses antara ini. Opportunity management, ya, opportunity management ini memanage informasi-informasi tentang calon customer, ya, yang memberi yang bisa kita olah dan menghasilkan keputusan apakah customer itu nanti akan berkontribusi terhadap profit atau tidak kalau menjadi customer kita. Kemudian sales reporting and forecast. Ini berfungsi untuk memonitor dan merespon ya indikator kinerja real time. Kemudian sales management ini memberikan manager visibility dan quick access terhadap tim mereka, tim sales mereka. Kemudian account dan sales management ya, sales management ini visibility dan quick access terhadap aktivitas dari tim salesnya. Ya, ada misalnya ya, di fitur sales management itu nanti akan muncul ya, salesperson yang kita koordinatori nanti akan muncul, oh ini chiefnya sekian, ini chiefnya sekian, ini chiefnya sekian, bisa kayak gitu ya. Kemudian ini opportunity, kemudian sales marketing ini memberikan pada manager dengan visibility dan quick access. Oh ini sales management ya. Account and content management menjamin bahwa sales profesional kita fokus pada aktivitas ya yang membangun loyalitas dan profitabilitas customer. Kemudian kalender ini memudahkan si salesperson untuk memanage aktivitas mereka dari sisi waktu ya. Termasuk di dalamnya itu adalah appointment. Jadi di kalender management itu nanti ada fitur untuk membuat janji dengan calon customer. Ya. Kemudian melalui telepon call atau email atau surat dan juga meeting. Ya. Nah, ini bisa disinkronize dengan Microsoft Outlook untuk untuk kalender ini ya. Nah, ini contoh migrasi dari SAP CRM ke Demand ke dalam MySAP CRM. Oke.
Nah, sales order di sini contoh ya, contoh sales order ya. Proses sales order ini melibatkan banyak unit atau entitas ya. Misalnya kita akan membuat order nih. Order ini atau penjualan ini bisa datang dari telesales, ya, bisa datang dari mobile atau internet, ya. Nah, nanti ada pengiriman status di sini, pengiriman status ini nanti ada order, ya. Order yang sudah dibuat, ya kayak misalnya sales order kita kemarin itu adalah sebuah tahapan eksekusi dari sistem di dalam CRM, ya. Telesales ini bisa digunakan untuk meng-create order langsung tanpa ke modul CRM, ya. Langsung di dalam modul CRM. Sales, ya, sales employee kan use field, ya, dapat menggunakan field sales untuk meng-create order. Dan direct entry di MySAP CRI ini adalah order yang order yang masih bisa diisi ya langsung di SAP CRM. Oke, nah ini programnya ya, programnya komponen dalam MySAP CRP ini ada program ECC, ada program CRM. Kemudian misalnya ada aplikasi yang lain misalnya ya, SAP NetWeaver 11, kemudian SAP NetWeaver Mobile, Portal, MDM, BI ya, Business Intelligence dan CRM. Oke, itu yang kita diskusikan tentang CRM. Silakan dipelajari sendiri di modulnya ya. Dan ini adalah praktek yang kita lakukan untuk CRM ini. Ya. Oke, terima kasih. Sekian. Silakan nanti dipadukan dengan modul yang ada di Anda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.